Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratul kurama, para alim ulama, para kiai, para sesepuh, guru-guru kita semuanya, muassis-muassisah, keluarga besar Wamin On Air, jajaran Dewan Asatidza, dan juga seluruh jajaran kepengurusannya, lebih khusus Kabinet Fitri, yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala yang sangat kita hormati, kepada seluruh sahabat-sahabatku, santriin dan juga santriat, keluarga besar Wamin On Air, dan juga teman-teman Formosa dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama tentunya kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan nikmatnya, hidayah serta maunannya. Malam hari ini kita bisa kembali bersilaturahim untuk melanjutkan agenda rutinan kita, kajian kitab Adabul Islam bin Dhabil Usrah. Mudah-mudahan jumpa kita di kesempatan yang mulia ini senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membimbing kita, yang sangat kita nantikan syafaatnya dunia sama nanti di yaumul qiyamah. Terima kasih waktunya pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Biridhanillah wa bi'aunillah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wali sahibi hadzal kitab Adabul Islam fi Nizamil Usra Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki. Afanallahu bi bi'ulumi fi daraini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin. Kita sampai pada bab usulut tanzimis sillatis zaujiyah. Bab ini menerangkan usul dasar, pokok daripada pengaturan dalam berhubungan dalam sebuah keluarga atau dalam sebuah pernikahan. Nah, ini penting untuk dipahami agar kita tahu komposisi kita dalam rumah tangga kita, bagaimana komposisinya seorang istri dan juga seorang suami dalam membina sebuah rumah tangga. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Azim sampun handika, sampun dawuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Al-ayah. Ar-rijalu ta pira-pira wong lanang niku qawwamuna pira-pira kang ngatur 'alan nisa'i ngatasé pira-pira wong wadon. Bima faddalah sebab oleh ngutamaane sapa Allah Gusti Allah ba'dhum ing sebagiane rajul rijal ngala ba'din ing atas sebagian kang weneh. Nah, kenapa kok laki-laki ini harus menjadi yang jadi kepala rumah tangga itu laki-laki, bukan ibu, bukan perempuan? Karena berdasarkan firman Allah, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din. Karena memang dalam Al-Quran sendiri laki-laki itu lebih diutamakan daripada kaum wanita atau kaum perempuan. Makanya yang menjadi kepala rumah tangga itu suami bukan istri. Jadi masih jenengan ketahuan uangnya banyak, pangkatnya tinggi, nggak berhak untuk memimpin rumah tangga, jadi kepala rumah tangga nggak boleh. Karena kepala rumah tangga itu laki-laki. Nanti jangan tukar profesi. Pak, jenengan kan duit terawati akeh, aku duit akeh, aku tak sing kepala rumah tangga, nggak boleh.
Karena ini menyalahi kodrat, menyalahi aturan dari Allah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd. Kemudian wabima lan sebab oleh wabima anfaku lan sebab oleh nafakoi sapa rajul min amwalihim saking boro-boro bandane rajul. Dan juga pada prinsipnya itu laki-laki itu bertanggung jawab penuh terhadap nafkah perempuan, lahir maupun batin. Jadi secara umum laki-laki itu yang wajib menafkahi. Dan fasolihatu mengetahui kalau laki-lakinya nggak mampu sama sekali, nggak ada kemampuan, maka berpindah ke tangan istri. Makanya panjenengan ketika menjadi tulang punggung gitu nyambut gawe, maka nggak usah berkecil hati, itu anggap saja kewajiban karena laki-lakinya tidak mampu untuk memberikan nafkah. Fasolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Fasolihatu adapun beberapa perempuan yang solihah itu adalah qanitatun yang taat, hafidhatun yang menjaga dirinya, lil ghaibi ketika tidak ada suaminya, bima sebab perkara hafidho kang bima hafidho bima sebab perkara hafidho oleh kang ngerso sapa Allah Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi perempuan yang solihatun qanitatun hafidhatun lil ghaib bima hafidhallah. Jadi perempuan yang solihah itu adalah yang ahli taat kepada suami, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia mampu menjaga dirinya lil ghaibi ketika tidak ada laki-laki di sampingnya, suaminya nggak ada di sampingnya. Kita yang di Taiwan otomatis kalau kita nggak bersanding dengan pasangan kita, tugas kita, kewajiban kita menjaga diri kita masing-masing, menjaga harga diri kita masing-masing. Gitu, jangan mentang-mentang suaminya di Indonesia, di Taiwan bisa seenaknya, itu dosa namanya. Gitu, ketika suami nggak ada, maka perempuan yang soleh ini punya kewajiban menjaga harga dirinya. Itulah perempuan yang solihat. Dalam Al-Quran dingendikane fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaib. Adapun farrajulu mongko utahe wong lanang niku ya tahammalu nanggung sapa rajul wong lanang mas'uliyatal qiyamati ing tanggung jawab dadi pemimpin rumah tangga al-baiti kang bangsa omah. Jadi secara umum laki-laki ini punya tanggung jawab untuk memimpin sebuah keluarga, sebuah rumah tangga. 5 krono perkaya tamata'u kang enak-enakan sapa rajul bi kelawan ma minal mazaya saking pira-pira keistimewaan. Allati kang yafuku kang ngungguli sapa rajul fi ing dalam mazaya keistimewaan almar'ata ngungguli wong wadon. Kenapa kok laki-laki itu menjadi pemimpin dalam rumah tangga, yang ngatur rumah tangga? Kenapa kok laki-laki? Karena laki-laki punya mazaya, punya keistimewaan, punya kelebihan dibanding perempuan. Gitu. Nah, aslinya wong lanang bu sing mimpin rumah tangga. Cuma zaman akhir ini rumah tangga yang mengendalikan perempuan. Apalagi ibu ini duitnya akeh bu. Itu pengendali rumah tangga nih. Jadi pada prinsipnya secara asal, secara pokok, secara dasar, dalam keluarga itu yang mimpin laki-laki, bukan perempuan. Cuma sekarang ini beralih ke perempuan. Nah, kenapa kalau laki-laki dijadikan seorang pemimpin dalam rumah tangga? Ya karena ada mazaya, ada keistimewaan, yang mana keistimewaan laki-laki ini mengungguli atau melebihi keistimewaan perempuan. Padhalika utawi sak temene mazaya iku li ana sak temene rajul awalan ing dalam kawitan iku afdhalul wa utamin saking mar'ah. Apa kelebihan laki-laki, keistimewaan laki-laki timbang perempuan? Satu, awalan ar-rajul afdhalu minha. Laki-laki itu lebih afdhal, lebih utama daripada wong wadon. Gimana? Dari segi ilmu ataupun dari segi agama secara umum. Bukan secara individu. Kalau secara individu kadang wong wedok luwih pinter saka wong lanang, luwih ngalim, gitu, luwih solehah, luwih istimewa, itu secara pribadi. Namun secara umum kita berprinsip berpegang teguh pada ajaran Al-Quran. Kalau laki-laki itu afdalu minha daripada perempuan. Ibadahnya laki-laki juga pasti lebih banyak daripada perempuan. Gitu?
Kadang perempuan tidak sholat, laki-laki sholat terus. Perempuan kadang tidak puasa, laki-laki puasa terus. Pertama, sanian yang nomor dua, ha'atul munang al-munfiku alaiha. Keistimewaan daripada laki-laki yang kedua, dia itu yang memberikan nafkah kepada perempuan lahir maupun batin. Oke, pada prinsipnya, secara dasarnya, asalnya, pokoknya laki-laki itu yang memberikan nafkah. Lanang nggak gelem, nggak mampu, nggak punya kemampuan memberikan nafkah, beralih ke perempuan, ya. Makanya sering sampaikan bagi jenengan yang ada di perantauan, yang mencari nafkah untuk keluarga, itu harus bangga, itu harus bangga. Kenapa? Karena Anda punya tanggung jawab seperti tanggung jawabnya seorang laki-laki atau suami. Nggak boleh berkecil hati dan jangan sampai menyesal juga. Wah, menyesal Pak, akhirnya saya yang harusnya jadi tulang rusuk sekarang malah jadi tulang punggung. Nonton. Nggak boleh. Jadi wahatani utai kila perkeloro anuktotani, wahatani nuktotani utai kila masalah loro niku sorohat mertilake bima kelawan hatani nuktotani opal ayatu ayat. Nah, dua hal keistimewaan antara yang awal dan yang sani terkait keistimewaan laki-laki dan laki-laki dibanding perempuan itu sudah terang dalam Al-Quran. Makanya kita nggak bisa membantah ini. Janganlah mengundang Allah ayat asbab ing sabab fi ikhtiyari rajuli ing dalam milih hake wong lanang dipilih nih roisan ing dari kepala mas'ulan kang tanggung jawab anil ailati saking keluarga. Nah, dari ayat di atas ini sudah menjadi bukti bahwasanya laki-laki ini dijadikan bahwa ayat tadi menjadi penyebab kalau laki-laki ini dipilih menjadi kepala dalam sebuah keluarga atau kepala rumah tangga. Kenapa demikian? Wa tarajuli kaunu anan rajul ka'afdalu wa utamin hatini masakin mar'ah. Karena laki-laki pasti lebih utama dari perempuan secara umum. Kaunu lan utai anan rajul niku mungfiku kang memberikan nafkah alih yang atas mar'ah, dan rajul pula laki-laki pula yang memberikan nafkah untuk perempuan. Bojone gak sanggup Pak, bojone gak mampu Pak, gitu, maka ganti perempuan yang memberikan nafkah untuk keluarganya, gitu. Jadi kan ketahuan kan gara-gara nggak mampu kan, gara-gara nggak mampu akhirnya menjadi tulang punggung tadi. Kalau ayat itu ada penuntut ayat nih kulam itu hadid orang bisa membatasi apa ayat anwa yang biro-biro warna. Wadarajati hada tabdili lan piro-piro derajat ikilah utama nih wahabi kotilan sejatine tafdil utama nih. Wa idza qaronna lan dalam adikan ini banding no sebab kita kalau kita membandingkan bainar rajul wal mar'ah antara laki-laki dan perempuan sedap tahun beri Bismillahirrahmanirrahim. Idza qaronna lan ing dalem ari kelaning banding ni sapa kita. Wa idza qaronna lan ing dalem ari kelaning banding ni sapa kita bainar rasul ing dalem arantarane wong lanang wal mar'ati lan wong wadon wajadna moko bakal nemu sapa kita annahuna ka ing dalem sak temene ing dalem kono-kono panggonan qadul mazaya ing sebagiane pira-pira keistimewaan allati kang yaglibu kang kaprah atau kang lumrah apa ing firaduri ijen-ijene wong lanang biha kelawan mazaya. Oke, jadi gini, laki-laki secara umum berdasarkan ayat di atas ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din al-ayat. Ini menunjukkan bahwasanya laki-laki memang lebih diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena laki-laki lebih diistimewakan, di sini ada qawwamuna 'alan nisa, maka yang membimbing, yang memimpin perempuan itu laki-laki. Itu secara umum, bukan secara individu. Kalaupun secara individu mungkin banyak perempuan yang lebih hebat dari laki-laki, ya enggak, banyak perempuan yang lebih mulia dari laki-laki, ya itu secara individu.
Dan Bismillahirrahmanirrahim waqtisosuhum lan mengkhususkan hum ing rijal atau laki-laki ngani nisa'i dari perempuan pihak lawan al-mazaya ya. Jadi kalau dikhususkan kalau dikhususkan memang laki-laki gitu rijal gitu itu secara khusus itu ya kadang lebih kadang wanita itu lebih utama lebih mulia tapi secara umum tetap laki-laki. Kata kuno mongko ono apa mazaya kuno sababan dari sabab min asbabiha tabdili saking biro-biro sebab iki gilah utamane. Maka sebab itulah di sini laki-laki diutamakan. Awalan ar-rajulu aqwa minal mar'ah. Di antara keistimewaan laki-laki pertama rajul, laki-laki niku aqwa luwih kuat minal mar'ati tinimbang wong wadon. Laki-laki secara fisik itu pasti lebih kuat daripada perempuan. Gitu, perempuan ngangkat semen satu sak ya 50 kilo nggak kuat, laki-laki kuat. Gimana? Sing dari kuli yo rata-rata wong lanang Bu, mboten tiyang estri kan. Nggih, yang pekerja kasar rata-rata juga laki-laki bukan perempuan. Secara fisik, secara biologis laki-laki memang lebih kuat. Wa azladulan luwih kuat minha saking mar'ah fi khaldi ma'arawatil hayati ing dalam mengarungi kehidupan. Pada prinsipnya mentalnya laki-laki ini lebih kuat daripada perempuan dalam mengarungi kehidupan. Segala problema, kemuskilan, halangan, rintangan dalam kehidupan ini itu biasanya laki-laki lebih kuat menghadapinya daripada perempuan. Tidak gampang frustasi, tidak gampang frustasi, tidak gampang apa ya labil jiwanya. Ya, artinya laki-laki tetap stabil, tetap stabil karena mentalnya laki-laki lebih kuat. Ajlatu min hafi khawdi ma'rohatil hayat. Jadi mengarungi kehidupan ini perlu pemimpin yang mentalnya kuat. Siapa lagi kalau bukan laki-laki? Harus laki-laki, gitu. Perempuan dapat masalah sedikit saja sudah kayak mau kiamat kan. Watahammuli mas'uliyati halan nanggung tanggung jawab hayat, dan juga laki-laki yang punya kewajiban bertanggung jawab terhadap kehidupan dalam sebuah keluarga. Maka dari itu inilah keistimewaan daripada laki-laki dibandingkan dengan perempuan, sehingga dalam ayat Al-Quran Allah berfirman ar-rijal qawwamun 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Itu yang pertama, ar-rijal aqwa minal mar'ah wa ajladu minha fi khawdi ma'alqadil hayat wa tahammuli mas'uliyatiha. Segala bentuk problema dan kemuskilan itu lebih simpel dihadapi laki-laki daripada perempuan. Ya betul, wong wedok iku ana perkara sithik dadi gedhi. Gitu, kalau laki-laki enggak. Ya, artinya masalah kecil kalau sampai ke perempuan itu jadi besar. Gitu, masalah yang sedikit jadi banyak. Kalau sampai ke tangan laki-laki ya menjadi kecil. Gitu. Hal masyari umum kau tawi biro-biro masyari atau apa ya kelakuan al-kabiro tukang gede iku yudiruha mubungake hu ing masyari al-kabiro sapa rijalu biro-biro wong lanang. Segala bentuk apa ya pengaturan ya yang besar itu banyak yang dikepalai atau dipimpin oleh laki-laki. Presiden laki-laki, menteri kebanyakan juga laki-laki, ya enggak. Kepala desa kebanyakan juga laki-laki. Ya, ada perempuan tapi nggak banyak. Para pejuang itu kebanyakan juga laki-laki. Para ulama itu juga kebanyakan laki-laki. Maka segala bentuk proyek atau apapun usaha-usaha besar itu yang mengelola, yang memimpin biasanya kan laki-laki. Wal ma'ariku utai biro-biro peperangan al-harbiyah tukang bonso perang iku yakuduha mimpin ha ing harbiyah sapa ar-rijalu biro-biro lanang perang yang mimpin komandannya panglima perangnya juga laki-laki gitu. Para pejuang mengusir penjajah itu kan laki-laki semua loh. Ya ada perempuan satu dua sebagai pembantu, artinya pembantu itu yang merawat yang sakit gitu, dapur umum dan lain sebagainya. Wari'ah satu dawa iri utai piro-piro kepalane lembaga al-mulia kang luhur niku yatoni'u kuat biha
kelawan ri'asatu dawair sapa rijalu berwong lanang ya. Jadi segala lembaga-lembaga tertinggi ya, itu akan kuat ketika itu didominasi atau dikepalai, diketuai, dipimpin oleh laki-laki. Ya, Presiden Indonesia laki-laki semua kan. Oh, nggih. Megawati itu kan ya cuma sebentar aja. Wadzalika utai mengkono wadzalika tunggur ma'arikul harbiyah. Di anna Allah krono sak temeni Gusti Allah niku fadholang utamakne Allah arijal yang bermulana ngalan nisa ing ngalahne wong wadon fi aslil hilqati ing dalam asal kedadiane. Dalam tekstur bentuknya, dalam asal kejadiannya memang laki-laki niki lebih utama atau diutamakan oleh Allah daripada perempuan. Allah pertama kali menciptakan siapa? Siti Hawa atau Nabi Adam? Nabiullah Adam Nabiullah Adam alaihissalam, gitu. Sing diutamakne dhisik sinten Nabi Adam. Bariku baru menciptakan yang namanya Ibu Hawa dari tulang rusuknya Nabi Adam. Wa atahum lan paring sapa Allahu ing rijal ma ing perkara lam yu'ti hinna kang ora paring sapa Allahu ing nisa wong wadon minnal hauli saking kekuatan wa quwatilan tegese kekuatan. Dan Allah memberikan laki-laki itu kekuatan yang melebihi kekuatannya kaum wanita. Cuma zaman akhir niki wong lanang kalah karo wong wedok. Ya enggak, karena tahu kelemahannya. Karena tahu kelemahannya. Oke, Bu. Zaman sekarang itu wong lanang lho kalah karo wong wedok. Kalah dengan perempuan. Gitu. Ana walang pinter ngalim. Gitu. Disentak bojone langsung goblok. Gitu. Pinter pidato. Oke, kula niki pinter ngaji, Bu, tapi nek ngaji ning ngarepe bojo gak wani. Oke. Rata-rata kiai ning ngaji ning ngarepe bojone kan mboten mantun. Mantun. Ngaji ning ngarepe jamaah niku los, gitu, kendel, berani. Coba ngaji di depan istrinya. Paling diencepi. Waria satu dawairi. Wa atahum sanian itu yang pertama. Kemudian yang kedua sanian yang nomor 2. Keistimewaan laki-laki niku ziyadatu akli rajuli tambahi akale wong lanang wadini lan agamane rajul ngalal mar'ati ngatasi ngalahne akale wong wadon utawa agamane wong wadon. Nah, laki-laki yang nomor 2 oleh Allah diberikan ziyadatu aklin, tambahi akal. Jembatan. Laki-laki akalnya berapa? 10, nafsunya 1. Perempuan akalnya 1, nafsunya 10. Oke, maka akalnya lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Ini agamanya juga sama. Agamanya juga lebih banyak laki-laki. Ibadahnya juga banyak laki-laki. Laki-laki sholat terus, perempuan kadang libur. Laki-laki puasa terus, perempuan kadang libur. Gitu. Enggak libur. Ketika palang merah. Nifas 60 hari ini kan libur terus tuh. Binasul hadis kelawan nasih hadis dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhu saking sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh Kanjeng Nabi ma raaitu min naqisati aqlin wa din ma raaitu dawuh Kanjeng Nabi ma raaitu aku enggak pernah tahu min naqisati aqlin dari perempuan yang kurang akalnya wa dinin lan agamane aglaba kang luweh ngalahake lidzi lubdin maring kang duweni akal min ihdatun dan tinimbang saking salah sijine sira kabeh. Jadi Kanjeng Nabi ngendika aku tidak pernah melihat orang yang kurang akalnya dan kurang agamanya yang lebih mengalahkan daripada orang yang punya akal kecuali salah satu di antara kaum wanita atau perempuan. Harusnya perempuan itu kalah Bu dengan laki-laki. Karena dari segi akal itu yo menang wong lanang, dari segi agama juga masih unggul laki-laki. Cuma sekarang itu yang berkuasa perempuan kayaknya. Nggak tahu nih. Akhrajahu ngetokne ing hadis sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud fi riwayatil Bukhari lan iku katutur ing dalam riwayat Imam Al-Bukhari adhaba kang luwih ngilangake lilubir rajuli maring akale wong lanang al-hazimi kang ati-ati ming ihdakunna saking sahazine sira kabeh. Kalau riwayatnya Imam Al-Bukhari niki ini
ada redaksi menyebutkan adzhaba lilubir rajul, yang bisa mengalahkan akalnya laki-laki yang pandai, yang sangat berhati-hati, tidak lain dan tidak bukan adalah perempuan. Gitu. Jadi perempuan itu meskipun kurang akalnya, agak kurang, agamanya kurang, laki-laki akalnya banyak, agamanya juga kuat, kalahnya dengan perempuan. Jadi dawuh Kanjeng Nabi, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din aghlaba lidhi lubbin min ihdakunna, atau dalam riwayat Imam Al-Bukhari, adhaba lil lubbir rajulil hazim min ihdakunna. Perempuan yang kurang akalnya, kurang agamanya bisa mengalahkan laki-laki yang akalnya banyak, agamanya yang kuat. Salisan yang nomor 3, nuksonu syahadatil mar'ati, utawi kurangi persaksiannya atau kesaksiannya perempuan. Fasyahadatu imra'ata, ini mengutai kesaksiannya dua perempuan niku ta'dilu sebanding syahadata rajulin wahid ing kesaksiannya wong lanang siji. Nah, saksi itu antara dua perempuan dan laki-laki satu niku sebanding. Oke, kalau laki-laki satu butuh dua saksi, maka perempuan dua harusnya, nggak boleh satu perempuan, perempuannya harus dua. Milo fasyahadatu imra'ataini ta'dilu syahadata rajulin wahid. Kesaksian dua perempuan itu sama dengan kesaksian satu laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam yakuna rajulaini farajulu wa mar'atani mimman tarallawna minasyuhada. Fa illam yakuna, mongko lamun ora ana sapa wong kang nekseni ku rajulaini wong lanang loro, kalau saksinya tidak ada dua orang laki-laki, maka farajulun, maka dengan satu laki-laki, wa mar'atani dan dua orang perempuan, mimman dari perempuan tardawna kang ridho sapa sira minasyuhada saking pira-pira saksi, dengan catatan ada ridho. Kalau nggak ada saksi, saksinya cuma satu laki-laki, maka ditambah dua orang perempuan dengan mimman tardawna minasyuhada, ketika dia ridho disaksikan dua orang perempuan. Rabi'an ngatamu mutallabatiha bisyuhudil jamaah, Rabi'an utai sing nomor 4, keistimewaan laki-laki, kelebihan laki-laki dibanding perempuan. Atabu mutallabatiha, ora anane den puri imro'ah bisyuhudil jamaah, kelawan hadir jamaah. Nah, perempuan ini enggak dituntut untuk hadir sholat jamaah. Kenapa? Bidalili qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan dalil kendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawi Kanjeng Nabi napa salatul mar'ati fi baitiha afdalu min salatiha fi hujratiha. Salatul mar'ati utai salate wong wadon fi baitiha ing dalam omahe wong wadon. Salatnya perempuan di dalam rumahnya niku afdalu, lebih utama min salatiha daripada salatnya perempuan fi hujratiha ing dalam omahe mar'ah. Jadi salatnya perempuan di dalam kamar itu lebih utama daripada salatnya di dalam rumah. Wa salatu fi mahdaiha, utawi salate perempuan fi mahdai ing dalam kamar mar'ah niku afdalu min salatiha fi baitiha. Sholatnya perempuan di dalam kamar lebih utama daripada sholatnya di rumahnya. Artinya semakin tersembunyi perempuan itu semakin bagus, semakin saya, ya enggak, semakin bagus, semakin tersembunyi semakin bagus. Akhrajahu ngetoknehu ing hadis sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud. Alhamdulillah. Wa fi riwayat Ahmad wa Tabarani, dan dalam riwayatnya Imam Ahmad dan Imam At-Tabarani, wa sholatu fi dariki khairun min sholatiki fi masjidil qaumiki. Kalau riwayatnya Imam Ahmad dan At-Tabarani, bahwasanya sholatu sholatnya perempuan, sholatnya perempuan fi dariki di dalam rumahnya sendiri, niku khairun, lebih utama, lebih bagus min sholatiki daripada sholatnya perempuan fi masjidil qaumiki, di dalam masjidnya kaumnya perempuan. Berarti wong wedok niku utama salate ning omah daripada di masjid. Khamisan utai nomor 5 niku ngatamu wujubil jumu'ati, ora anane wajib Jumu'ah halal mar'ati ngatas wong wadon. Nomor 5, perempuan tidak diwajibkan untuk sholat Jum'ah. Halal mar'ah. Bidadili qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan dalil pengendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Kanjeng Nabi napa? Al jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin. Al jumu'atu ta salat Jumat niku hakun, hak, wajibun kang wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam fi jama'atin, dikerjakan dalam berjamaah. Illa arba'atan, kecuali 4 golongan.
Jumatan itu wajib bagi orang muslim kecuali 4. 1, abdun mamlukun, hamba yang menjadi budak, hamba yang dalam kekuasaan orang lain, atau dalam kekuasaan sayyidnya, kekuasaan majikannya, awi mur'atun utawi perempuan, au sobiyun utawa anak kecil, au maridun atau orang yang sakit. Akhrajahu Abu Dawud. Akhrajahu ngetokni hadis sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud. Jadi yang kelima, kalau laki-laki wajib Jumat, perempuan nggak wajib. Nah, dari sini kan berarti kan kurang ibadahnya perempuan. Jumatan nggak wajib. Sadisan utai kang nomor 6 iku innar rajula sak temene wong lanang niku ya juzu boleh lakutin rajul apa ya tazawwaj ento nikah rabi sapa rajul bi arba'ani swatin. Bi arba'ini swatin kelawan 4 pira-pira perempuan bi syartil adli kelawan syarat adil bainahuna ing dalam antarané arba'un niswa. Yang keenam, jadi perbedaan laki-laki dan perempuan. Kalau seorang laki-laki ini boleh menikah lebih dari 1, batasannya sampai 4 dengan syarat bisyartil adli bainahunna, kalau dia bisa berbuat adil dari 4 istrinya tadi. Bikhilafil mar'ati, berbeda dengan perempuan, maka perempuan falaya juzu, enggak boleh lah keduanya perempuan opo illa zaujun, kecuali suami wahidun kang siji. Kalau perempuan enggak boleh punya suami lebih dari 1. Perempuan itu suaminya cuma 1 tok, enggak boleh nambah. Kalau bapaknya bisa nambah sampai 4 dengan catatan bisa adil. Cuma yoiku gitu, untuk adil ini tuntutannya sangat berat karena perempuan itu biasanya punya sifat cemburuan. Gimana? Cemburuan. Maka untuk adil ini susah. Susah. Maka dikasih syarat di sini, innar rajul yajuzu lahu ayyatazawwaja bi arba'in niswah bi syartil adli bainahunna. Kalau laki-laki boleh menikah lebih dari 1, batasnya sampai 4. Oh, akeh sing maju, Bu. Tapi kalau dengan syarat bisyartil adli bainahuna, waduh, lah ini yang berat. Karena perempuan itu punya sifat cemburuan, makanya diperlakukan adil kayak apapun itu sangat sulit, sangat susah. Ya tak takoki sampean dewi mawon, jenengan sendiri nggih, Imamit on air, mau bapaknya nambah untuk orang. Boleh nggak, Bu? Nggak boleh kan? Nah, nggak boleh karena perempuan itu pecemburuan. Makanya untuk adil ini susah. Maka ini 2 pilihan yang sama-sama sangat nggak enak. Menikah 4 boleh, tapi syaratnya itu berat. Sabian yang nomor 7, inna nasibahu sak temene bagiane rajul, bagian waris maksudnya, bil mirasi ing dalem ahli waris, warisan, niku Allah meluweh akeh min nasibia daripada bagiannya perempuan bidalil qauli ta'ala, dengan dalil firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, lidzakari mislu hadzil unsayain. Dalam warisan juga sama. Itu jenengan mau dibagi separone dulure lanang sampean juga usah protes. Gimana? Nggak usah protes, memang perempuan itu bagiannya dengan laki-laki urusan warisan itu separuhnya. Lidzakari iku tetep kedune wong lanang mislu hadil saya ini utawi padane bagiane wong wadon loro. Kalau laki-laki dapat 1 juta, anak perempuan dapat 500.000. Dan kenapa harus seperti itu? Karena laki-laki itu nanti punya tanggung jawab keluarga, anak, istri, dan lain sebagainya, nafkah, dan lain sebagainya di tangan laki-laki. Nah, kalau anak perempuan ketika nanti menikah ditanggung suaminya, makanya bagiannya ngurus separuh, Bu. Gitu, bagian cuma separuh. Maka kalau ada yang tanya, loh kenapa Pak, kalau laki-laki bagian warisnya lebih banyak daripada perempuan? Karena laki-laki itu nanti kalau dia menikah punya tanggung jawab menafkahi keluarganya, anak istrinya. Kalau jenengan perempuan dapat warisan cuma separuhnya laki-laki, kalau nanti jenengan menikah dinikahi laki-laki, jenengan jadi tanggung jawab suami Anda. Gitu. Saminan yang nomor 8, innar rajula sak temne wong lanang iku laut tetep kedune rajul ataksibu ta waris ngasobah fil mirasi ing dalam ahli waris. Nggih, waris ngasobah niku harta lebihan dari ahli waris, dari warisan, nggih. Itu diberikan kepada laki-laki. Aman nisa falaisa fina mu'asyib. Sementara perempuan tidak punya waris asobah atau turan atau kelebihan daripada harta warisan. Tasingan itu diberikan kepada laki-laki. Tasingan utai sing nomor 9 niku inna tolak sak temne tolak niku biadir rajuli ing dalam tangan kekuasaane wong lanang. Yang nomor 5, perempuan enggak boleh nalak. Yang
punya kekuasaan untuk talak itu adalah yatur rajul atau kekuasaan laki-laki. Dia maka laki-laki harus sangat berhati-hati sekali dalam ucapan, dalam perilaku, dalam sikap, jangan sampai tolak. Jangan sampai tolak. Jenengan nggih ngoten, laki-lakinya jangan dikompor-kompori, nggih. Ben nesu, ben ngamuk-ngamuk, akhirnya jenengan ditolak. Ya jangan, semua harus mengkondisikan agar nyaman, nggih. Agar nyaman. Seorang istri juga harus mengkondisikan biar laki-laki suami saya nggak marah gimana, gitu. Biar gak gendu piye. Laki-laki juga sama, harus menjaga kata-katanya, tutur katanya, menjaga amarahnya terutama nih. Asyiron yang nomor 10, akadzalika demikian pula dengan tolak, an-nikah hutan nikah raj'atulan roja atau rujuk. Demikian pula nikah itu ijab kabul, itu yang melafatkan siapa? Laki-laki toh, kabul itu nikah wa taswijaha, laki-laki bukan perempuan. Gitu. Warojatulan rujuk dua. Rujuk juga demikian. Rujuk itu laki-laki yang mengucapkan rojak tuki. Ya. Bahwa itu sama tak rujuk, tak baleni meneh. Nah, nggak masalah. Gitu. Kalau belum tolak bain dirujuk boleh. Gitu. Makanya ada jedah biar laki-laki perempuan itu berpikir gitu. Inggo mau pegatan, kumantoro piye, susah ini ngendi. Akhirnya daripada pegatan boleh meneh modal akeh, lebih baik aku tak rujuk aja kembali ke yang dulu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nggih to. Wa kadzalika lan iku mengkono-mengkono tolak al-hadiyah sarami. Al-hadiyah sarata sing nomor 11 niku lae juzu ora boleh. Gak boleh sapa lil mar'ati kudune wong wadon apa antusafir ento lunga sapa wong wadon wahda kalih ijene mar'ah bidunil mahramin kelawan tanpa mahram. Seorang perempuan gak boleh pergi tanpa lunga tanpa mahramnya, nggih, dhewean gak oleh. Sampeyan yo nek lunga izin perahu. Izin garwane toh? Nah, izin gitu, izin. Istrinya juga izin, kalau keluar itu pasti izin, nggak mungkin dia nggak izin. Pasti saya tanya sama siapa. Oh, dengan temennya dari mana? Oh, dari Wamit On Air. Oh, oke, silakan. Nonton. Nah, karena wahdah biduni mahram, nggak boleh perempuan itu pergi sendiri tanpa ada mahramnya. Makanya lu ngajak konsone. Oke. Apalagi yang berlainan mahram, keluar dengan siapa? Oh, dengan laki-laki, jelas nggak boleh, itu sudah dosa. Nggih, fakullu hadza. Monggo utahe mengkono-mengkono 11 perkara niki wae nggih. Jadi antara keistimewaan laki-laki daripada perempuan yang jumlahnya 11 nih wae. Iku ya dulu nutuhnya apa hadza ngala afdhalur rijali ing atase utamane wong lanang ngalani saing ngalahne wong wadon. Jadi ini menunjukkan bahwasanya laki-laki itu lebih afdhal, lebih utama daripada perempuan. Wa dan tafdhilu ta ikilah ngutamakne niku innama huwa ing pesne utawi hadza tafdhil ikilil jinsi maring jinise wong lanang ala jinsi ing atase jenis kang meneh lali jami afrodil rijal ora keduene sekabehane ijen-ijene wong lanang. Nah, ini jenisnya laki-laki memang seperti itu. Gitu, keutamaannya seperti itu, bukan lijami afrodir rijal, bukan kita mengkhususkan terkait individunya laki-laki. Gitu. Nah, individunya nggak cocok, Bu. Kadang laki-laki yang megelno, kadang lebih baik perempuan dengan laki-laki banget gitu. Kadang ibadahnya perempuan itu juga lebih baik daripada laki-laki. Kadang mulanya gak sholat bareng gitu. Kalau kita memandang individunya, maka nggak boleh. Penilaian ini hanya berdasarkan jinsi ngalal jinsi, jenisnya laki-laki secara umum. Malah jami afrodin nisa dibandingkan keseluruhan dari individunya atau ijen-ijene wong wadon. Kalau dibandingkan ijen-ijene untuk individunya, ya mungkin kadang perempuan lebih baik dua akeh ngibadahi gitu. Sama tablik akbar yang taipin tahijung sama nitung Bu, laki-laki perempuan banyak yang mana? Banyak perempuan nggih mboten. Loh nggih, jamaah rutinan napa yasinan tahlilan istighosah manake berjanji sampean tingali sampean lihat banyak mana? Banyak perempuan.
Jadi ini secara jenis, secara umum, bukan secara khusus. Wahadil qiwamatu tawi mengkono tanggung jawab Allah dikang janganlah kang dadekne hak ing alati subhanallah Gusti Allah subhanahu maulur subhanallah wa taala subhanahu maksudi subhanallah wa taala lan maulur subhanallah irrijali maring wong lanang. Ya, tanggung jawab ini oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan untuk laki-laki. Takadi natrabi Allah hadi umuran ing perkara kasiratan kang akeh karena tanggung jawab mengelola memimpin rumah tangga gitu ini bisa berdampak pada perkara yang sangat banyak sekali. Wajibatan rupanya perkara kang wajib memang tubatan dan perkara kang sunnah baik itu perkara wajib ataupun perkara sunnah yang bagi kang sayuk jolil mar'ati kedune wong wadon opo antal tazimaha yang tono tepi sapa mar'ah yang tono tepi sapa nggih antal tazima ingin tono tepi sapa mar'aha ing wajibah au mangdubah wa tulahiluha lan perhatiane mar'aha ing wajibah au mangdubah. Proses menyelenggarakan ibadah wajib ataupun ibadah yang sunnah gitu ini senantiasa dipimpin, diarahkan, diatur oleh seorang kepala rumah tangga yang dalam hal ini adalah laki-laki. Gimana? Contohnya sama nara poso, poso sunnah, izin buatan kali garwane bu. Pak, kok saya minta izin mau puasa Senin Kamis, izin toh? Izin, ya enggak? Izin. Watak tadi lana terapi opo nopo wajibah amang tubah. Sebentar. Watak tadi lana terapi. Watak tadilan atrapi apa kiwamah nggih. Kiwamah niku nggih apa tanggung jawab laki-laki niku. Umuran ing perkara muharramatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umuran ing pira-pira perkara muharramatan kang den haramake wa makruhatan lan kang den makruhake. Demikian pula tanggung jawabnya laki-laki kepada perempuan ini juga dalam rumah tangga maksudnya ini juga akan berdampak pada perkara-perkara yang haram dan juga perkara-perkara yang makruh gitu. Yutlabu kang den purih apa muharramah atau makruhah minha saking mar'ah antas tanibah ing yen ngedoi sapa mar'ah ing muharramah atau makruhah watah zaroha lan ngedoi sapa mar'ah ing muharramah atau makruhah. Dan jadi laki-laki tugasnya di situ ketika ada perkara yang haram, perkara yang makruh, nah maka tugasnya laki-laki ya memerintahkan kepada perempuan untuk menjauhinya. Nggih, ngedoi perkara haram, perkara makruh niku. Wasanat guru lan bakar nutur sapa ingsun insyaallah lamun ngersakne sapa Allah Gusti Allah taala syai'an ing suwi-wiji mimma sing perkara yudhu nggih. Nah, kang jelasake apa mah hadil qaidah ta ing ilah qaidah. Nanti akan disebutkan kembali beberapa hal terkait dengan kaidahnya. Awalan yang pertama, ini terkait dengan kiwamah atau tanggung jawab laki-laki kepada perempuan. Awalan yang pertama Allah takhruja yen ora metu sama almar atau wadon min baiti zaujia saking omahe garwane mar'ah. Jadi yang pertama perempuan tidak boleh keluar dari rumah suaminya illa idza adzina kecuali ketika perempuan ini izin laha illa idza adzina kecuali yen tongi dini sapa zauj atau suami laha maring istri surahatan hal jelas kecuali suami tadi mengizinkan panjenengan untuk keluar rumah. Jadi kita mau keluar rumah saja harus izin dengan suami. Jadi kalau diperbolehkan ya keluar, kalau enggak ya enggak usah ngeyel. Raqat rawalan teman-teman riwayatake sapa Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dawe napa? Ana mur'atan sak temene wong wadon min Khaisam saking kabilah Khaisam niku saalat. Gitu.
nyuwun pirsa atau bertanya sapa mar'ah an-nabiya ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an haqqi zauji saking permasalahane hae suami. Ya, jadi ada perempuan dari kabilah Khosam sowan datang Kanjeng Nabi Muhammad kemudian bertanya, "Ya Rasul," ya, yang ditanyakan terkait dengan haknya suami. Pada karam mengkonjur nutur sapa Kanjeng Nabi lah maring imra'ah jumlatan ing jumlah minal hukuki sang pira-pira hak. Akhirnya Kanjeng Nabi menyebutkan beberapa haknya laki-laki. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi wa in kharajat lamun metu sapa mar'ah min baitiha saking omahe mar'ah bigori idni lan tanpa oleh idini bojone atau garwani atau suaminya mar'ah, maka la'anat ha mongko nglaknati ha ing mar'ah sapa malaikat hatta tarji'ah hingga yen kembali sapa mar'ah ila baiti maring omahe Saud atau suami. Ketika Kanjeng Nabi in kharajat min baitiha bi ghairi idni la'anat sal malaika hatta tarji'a ila baitihi. Perempuan keluar rumah gak izin suaminya, gitu, maka dilaknat malaikat sampai dia kembali ke rumahnya. Autatuba atau dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu ngetoknihu ing hadis sapa Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi, maka ibu jenengan mau keluar rumah izinlah ke suami. Di WA lah, atau di SMS lah. Izin. Ojo selonong. Okay. Jangan selonang-selonong keluar rumah gak izin saenake dhewe, dan ini tidak mencerminkan wanita sholihah. Bahkan di sini diancam dilaknat malaikat. Bahkan lan ana sapa rajulun wong lanang iku kharaja teman-teman waktu sapa rajul ila safarin maling lunga. Wahidalan janji sapa rajul ila imrati maring garwane rajul atau istrinya si rajul. Allah tangzila ing yen ora mudhun sapa mar'ah atau istri minal alwi saking rumah bagian atas ila sufli maring rumah bagian bawah. Kalau sekarang apartemen rumah tingkat gitu. Ada seorang laki-laki mau pergi, dia wasiat janji dengan istrinya, "Bu, kamu nggak usah turun ke rumah bagian bawah atau lantai bawah." Padahal wakana ono sapa abuha bapak imro'ah atau bapaknya istri niku fil asfali ing dalam lantai bawah. Padahal ibunya atau orang tuanya perempuan atau istri ini di lantai bawah atau di lantai 1 misalkan. Iku famarido. Famarido mengkonjur gerah loro sapa abuha. Akhirnya bapaknya perempuan yang di lantai 1 ini sakit. Padahal dia sudah dijanji suaminya jangan turun ke lantai bawah. Padahal di lantai bawah ada bapaknya yang sedang sakit. Akhirnya bingung, wah piye iki. Akhirnya Pak Arsalat mengunjul utusan sapa Amar atau wadon ila Rasulillah maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya perempuan ini mengutus seseorang untuk sowan datang baginda Nabi. Tas ta'dinu halanun idzin saumar afin nuzuli ing dalem tumurun ila abiha maring napa bapake mar'ah niku wau, nggih. Akhirnya utusan menyuruh orang lain untuk sowan Kanjeng Nabi untuk minta izin. Kanjeng Nabi, saya mau menjenguk orang tua saya sedang sakit di lantai bawah, tapi saya sudah dijanji sama suami saya nggak boleh turun ke lantai bawah karena dia sedang keluar. Nah, Kanjeng Nabi nopo jawabe faqala mongkon jawab sapa Kanjeng Nabi ati zaujaki. Ati manuto sapa sira wadon zaujaki ing garwa atau suami kamu. Ikutilah, turutilah apa yang menjadi perkataan suamimu. Meskipun orang tua sakit, ya Rasul, meskipun orang tua kamu sakit, pamata mengunjur sido mati sepo abu atau bapaknya perempuan iki wau, pas tak marothu mengunjur amrih rembuk, jaluk rembuk pendapat sepo imro'ahu ing Kanjeng Nabi. Oke, kemudian ternyata orang tuanya ini yang sakit ini malah meninggal. Akhirnya perempuan ini minta pendapat Rasulullah. Faqala mengkonjur jawab sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ati zaujaki, ati manuto sira wadon zaujaki ing garwane sira. Ya sudah, kamu ikuti saja suami kamu. Kalau suami kamu minta kamu nggak usah turun di lantai bawah, ya nggak usah turun. Meskipun orang tuamu sakit sampai meninggal. Akhirnya fadufina mengkoden pendem, gitu, atau dimakamkan orang tuanya. Sofa abuha bapak imro'ah.
Akhirnya dimakamkan, dikubur. Farsala mengkonjur utusan sapa Kanjeng Nabi la maring imro'ah sallallahu alaihi wasallam yukhbiruha hal yang ngabari sapa Kanjeng Nabi ha imro'ah. Akhirnya Kanjeng Nabi ini mengutus seorang sahabat untuk datang ke perempuan tadi untuk mengkabarkan apa annallaha sak temene Gusti Allah taala niku ghafara teman-teman wis ngapura surah Allah li abiha maring bapak imro'ah bito'atiha sebab oleh taat imro'ah li zaujiha maring suaminya imro'ah. Akhirnya dikabari Kanjeng Nabi, ono sahabat, datangilah perempuan itu, katakan kepadanya kalau orang tuanya yang meninggal itu semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia punya anak perempuan yang taat dan patuh kepada suaminya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Penak toh? Enak. Nak mau wong tuane kepengin dosane dilebur sing kuwasa, jenengan sing taat kalih suamine. Taat dan patuh pada suaminya. Akhrajahu ngetokne ing hadis sapa At-Tabrani Imam At-Tabrani fil Aswad ing dalam kitab Al-Mu'jam Al-Aswad bisanatin kelawan sanad dhaifin kang dhaif. Nggih. Amma idza nahaha anapun ing dalam ari kalane nyegah sapa zaud nggih ha ing mar'ah nganil khuruji saking metu surahatan hasarahatan hale jelas walam yardolan ora ridho sapa zaud laha maring imra'ah ketika suami niki melarang kita untuk keluar rumah, kita sudah jelas kamu jangan keluar rumah bu, walam yardolaha dan suami ini enggak ridho dengan istrinya tadi, walam ya'dzanalan ora izin sapa orang izini nggih sapa zaud. Dia enggak mengizinkan istrinya fa innahu krana sak temene kelawan niku ya ta'ayyanu ya dadi jelas ngale ngatasi mar'ah apa wujuban wajib apa wujuban kelawan wajib apa Allah bakhruja ing yen to ora metu sapa mar'ah. Maka kalau suami enggak mengizinkan, suami enggak ridho, maka terang kewajiban seorang perempuan adalah tidak keluar rumah. Gitu. Jadi nuruti apa karepe garwane. Wa antuti'ahu lan ing yen to taat sapa mar'ah ing zaud fima ing dalam perkara nah kang larang. Nggih. Kang larang sapa kang larang sapa zaud anhu saking ma. Wahadilan meten-meteni sapa zaud minhu saking ma dan harusnya seorang perempuan harus taat kepada apa yang dilarang oleh suaminya gitu ya, dilarang disegah nih mboten usah ngeyel, nggak usah bantah, nggak usah nekat apalagi. Faidah iltazamat mongko ing dalam ari kalane netepi somar ahlika ing mengkono-mengkono la takhruj nggak keluar rumah karena nggak diizinkan laki-laki atau suaminya kanat mongko ono sapa zaujah iku minaz zaujati saking pira-pira istri al sholihati pira-pira kang sholihat al qanitati pira-pira kang taat allawai tegese zaujat sholihat al qanitat madahahunna kang ngelem sop hunna ing zaujat sholihat qanitat sapa Allah Gusti Allah taala fi kitabi ing dalam kitab Gusti Allah taala. Jadi perempuan-perempuan sholihah qanitah qanitat nggih niki dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala wa ja'ala lahunna bi ta'atihinal jannah sawaban wa jazaan wa ja'ala dadekne supaya Allah lahunna maring perempuan sholihat qanitat niki wau sing taat suaminya bi ta'atihinna kelawan ketaatannya perempuan al jannata nggih ing swarga didadekne sawaban sebagai pahalanya wa jazaan lan balasannya. Jenengan pengen swarga gampang Bu, manut suami, nurut suami, gitu. Surga gampang. Perempuan itu mencari surga paling mudah. Laki-laki nyari surga paling susah, Bu. Gitu. Paling susah. Ibadah kudu yang tenanan khusyuk tekun istighfar ya kudu konsentrasi full. Perempuan cari surga gampang. Gitu. Napa? Bito'atihinna. Taatan seorang perempuan kepada suami itu adalah bekal paling istimewa sebagai apa persiapan masuk surga. Dari swargane wong wedok niku gampang goleke, sing angel wong lanang Bu. Ane sampean kudu syukur dijadikan perempuan itu harus syukur karena mencari surga perempuan sangat mudah. Sangat mudah. Oh lanang kudu ibadah temenanan ini.
Wong wedok cukup manut bojone swarga balasannya surga. Kaulang di Kosovo sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayu dawe kanjeng Nabi Muhammad ayu mamraatin utawi endi-endine wong wadon matat kan mati atau sedo sapa imro'ah. Ketika ada seorang perempuan yang meninggal kemudian wazaujua utawi suaminya perempuan iku kan saking mar'ah niku rodun ridho dakhalat mongko mlebu sapa mar'ah al jannata ing swarga. Ketika ada seorang istri yang meninggal suaminya ridho niku dijamin swarga. Allahumma amin. Nah nek pengen bojone ridho jenengan aja ngeyel-ngeyel, aja bantah-bantah gitu. Wis manut manut asalkan tidak maksiat niku wis jamin swarga. Ayu mamra'atin matat wa zawjuha nan harodin dakhalatil jannah. Akhrajahu ngetokne hadis sapa At-Tirmidzi Imam At-Tirmidzi. Faqala lan ngendika sapa Imam At-Tirmidzi hadisun utawi hadis niku hasanun hasan gharibun kang gharib. Ibnu Majah lan ngertokne ing hadis sapa Ibnu Majah. Takut nazama teman-teman ngatur sapa apa al-Islam agama Islam asilata ing hubungan azzaujiyata kang basa suami istri. Baca alam mongkon dadekne sapa apa Islam tiwa mal mangzili ing ngatur omah gitu biadir rajuli ing dalam kekuasaane wong lanang mimma saking perkara tak tadi kang natrapi ing apa masalah tuqiwa madir rajuli oleh ngatur wong lanang ngalal mar'ati ngatasi wong wadon. Jadi agama Islam ini sudah mengatur bagaimana seorang laki-laki ini menjadi pemimpin dalam rumah tangga yang mengatur rumah tangga. Sanian utai sing nomor loro iku antuti'ahu ing yen manut sapa istri hu ing suami fikul lima ing dalam sekuabehane perkara yak muruha kang perintah sapa suami ha ing istri bihi kelawan nglakoni ma. Apa ma perkara lam yakun kang ora ana apa ma iku maksiat lillahi maring Gusti Allah taala mulur sapa Allah. Jadi yang nomor 2, seorang istri wajib manut suami terhadap apapun yang diperintahkan kecuali tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau suami memerintahkan seorang istri untuk maksiat fala tuti'uhu, maka seorang istri enggak boleh taat, enggak boleh manut kepada perintahnya suami fi ing dalem. Kenapa idla ta'ata krono orang ono taat? Karena tidak ada ketaatan li makhlukin kepada makhluk fi maksiatil khaliq ing dalem ngelakoni maksiat kepada Allah yang menciptakan. Karena idla ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Siapapun yang memerintah kita meskipun suami kita kok maksiat ning Gusti Allah, kita nggak boleh taat, kita nggak boleh ikut. Gitu, macam sampean diperintah gurune ustadz kon maksiat, ojo manut. Kudu ditolak, Kenapa? Prinsipnya itlaqo atali makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau kita disuruh maksiat kepada al-khaliq yang menciptakan. In nama ta'atu yang pesnya utai ta'at niku fil ma'rufi ing dalam biro-biro kebagusan. Taat itu kisarannya hanya seputar perkara yang baik, perkara sing apik dilakoni. Diperintah bojone kok apik manut, pemaksiat moh. Ya. Wala sampun ngendika sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh kanjeng Nabi ida salat endale badikane salat sabal mar'atu wadon khamsah ing 5 wektu pasomat lan poso sapa mar'ah syahra ing wulan Ramadan ketika seorang perempuan salat 5 waktu puasa bulan suci Ramadan wa hafizat farjaha dan dia mampu menjaga kehormatannya wa taat dan dia mampu taat manut zaujaha ing kepada suaminya maka dakhalatil jannah dakhalat mongko mlebu mar'ah jannata rabbiha ing suwargane pangerane mar'ah. Swarga niku mau perempuan itu mencari surga sangat mudah. Pertama, salat khamsaha, sholat syahroha, khafidot farjaha atau adzaujaha. Ada berapa? 4, 1, 2, 3, 4. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatannya dan juga taat suaminya. Dijamin swarga dakhalat jannata rabbiha.
Akhrajahu ngetokni hadis sapa Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, saking hadis dari sanadnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa akhra jalan ngetokne sapa Al-Bazzar, Imam Al-Bazzar wa Tabarani lan Imam At-Tabarani anna mura'atan sak temene wadon niku qalat matur sapa imro'ah, ya Rasulullah, duh Kanjeng Nabi Muhammad, ana uta ingsun niku wafidatun nisa'i kang dadi utusane pira-pira wadon ilaika maring panjenengan. Ada seorang perempuan sowan datang Kanjeng Nabi Muhammad, matur, ya Rasul, anna wafidatun nisa ilaika, saya ini utusannya kaum perempuan ya Rasul. Summa dzakar nutur menjelaskan sapa imro'ah ma ing perkara rajuli maring wong lanang fil jihad ing dalam perkara jihad perang minal ajri saking nyatane ganjaran wal ghanimati lan harta jarahan. Jadi ada seorang perempuan yang mewakili utusan dari kaum perempuan sowan Kanjeng Nabi. Gitu, bertanya terkait dengan jihad. Kalau laki-laki dapat perintah jihad, dapat pahala, dapat ghanimah. Bu, zaman dulu kalau perang itu kalau kalah, maka semua hartanya dirampas sama yang menang. Gitu, dirampas sama yang menang. Nah, ini perempuan protes loh. Kalau laki-laki enak ya Rasul, dia jihad berjuang di jalan Allah dapat pahala. Kalau menang dia dapat harta benda. Ya kita kaum wanita dapat apa? Nggak ikut jihad, nggak dapat pahala, dan juga nggak dapat ghanimah atau harta rampasan perang. Akhirnya semua kolat nuli matur sama imro'ah famalana min dzalika. Lalu bagian kami apa ya Rasul? Kalau laki-laki dapat pahala jihad, laki-laki dapat harta rampasan perang. Kalau kita dapat apa? Kita nggak ikut perang. Faqala mengkono lindur jawab sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawabane Kanjeng Nabi napa? Ablighi. Nyampe sira wadon, hai perempuan, sampaikan man kepada orang-orang laki yang bertemu dengan kamu minan nisa'i dari kaum perempuan. Kalau kamu ketemu dengan kaum perempuan, tolong sampaikan pesan saya. Pesan Kanjeng Nabi napa? Anna ta'ata zauji sak temene taat kepada suami, waqtirafan lan mengakui bihaqi kelawan hak-hake suami, iku dilu sebanding apa taat kepada suami, dzalika ing mengkono-mengkono ajrun wal ghanimah. Hai perempuan, sampaikan kepada kaummu yang lain ya. Kamu nggak usah iri dengan laki-laki karena ikut perang dapat pahala, dapat harta rampasan. Seandainya kamu kaum perempuan itu mau taat kepada suamimu, mengakui hak-haknya suamimu, maka itu sudah sebanding dengan kamu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dapat pahala, dapat harta rampasan perang. Kan lebih mudah. Nanti Bu, jihad berjuang di jalan Allah, taruhannya nyawa, gitu. Dan jenengan taat kepada suami nggak taruhan nyawa, tapi pahalanya sama dengan berjihad di jalan Allah. Akhirnya ngendikan Kanjeng Nabi wa qalilun, dan iku sangat sedikit sekali mingkunna daripada kamu semuanya kaum perempuan man orang-orang yaf'aluhu yang berbuat demikian. Tapi ternyata kamu kaum perempuan itu sulit sekali berbuat seperti itu. Pandak kon manut bojone ini kok angel kok yang padahal manut bojo iku lho ganjarane padha karo ganjarane jihad fisabilillah. Ya. Dan dalam akhir hadis kan diriwayatkan wa qalilum minkunna may yaf'alu. Sedikit di antara kamu wahai kaum wanita yang mau taat kepada suamimu, padahal pahalanya itu sama dengan pahala jihad fisabilillah. Akhirnya malah melu perang Palestina. Melu ngangkat senjata, walah capek kan, gak usah repot-repot, taat suaminya gitu. Wa akhra jalan ngetone sapa Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban fi sahihi ing dalam kitab sahih Ibnu Hibban an Abman ibni Abi Aufa, saking Ibnu Abi Aufa radhiyallahu taala anhu qol lama qadima ing dalam ari kalane rawuh sapa Mu'ad bin Jabal, sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu minasyami saking negara Syam. Pakanalan ana sapa Mu'ad bin Jabal iku qatra'ahum teman-teman meruh sapa Mu'ad bin Jabal hum ing wong Sam iku yasjuduna pada sujud sapa wong kaum Sam tiba qaraqati maring pira-pira pemimpine wong Sam wasa kifatihim lan pira-pira uskup atau kepalane wong Sam. Suatu ketika sahabat Mu'ad bin Jabal ketika datang ke negara Syam itu melihat orang-orang Syam itu sujud kepada para pemimpinnya. Kalau dengar pakai sopo Mu'ad bin Jabal ayyaf ala ing yento
nglakoni sama Muad bin Jabal misla dalika ing mengkono-mengkono padane sujud ning gone pemimpine di Rasulillahi kepengin sujud di Rasulillahi kelawan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sahabat napa Muad bin Jabal niku iseng atau kepengin kaya wong Syam sujud karo pemimpine. Lah sahabat Muad bin Jabal ketemu Kanjeng Nabi kepengin sujud karo kalih Kanjeng Nabi. Kemudian fanahahu mengonjur nyegah sapa Kanjeng Nabi hu ing Muad bin Jabal. Jangan gitu Muad bin Jabal, jangan sujud kepadaku. Faqala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi la lahu maring Muad bin Jabal. Akhirnya Kanjeng Nabi ngendika maring dawuh nggih, dawuh maring Muad bin Jabal. La taf'al, jangan kamu lakukan Muad. Kamu jangan sujud kepadaku. Kenapa? Fa ini karena saat temen ingsun niku lo amar lamun perintah sapa ingsun sayan ing suwi-wiji. Seandainya aku memerintahkan sesuatu, maka ayas sudah. Ing yen to sujud apa syek lisain maring syek. Seandainya aku memerintahkan sesuatu untuk sujud kepada sesuatu yang lain, maka la amartul mar'ah an tasjuda li zaujiha. La amartum goyek ini perintah sapa ingsun al mar'ata ing kaum perempuan istri an tasjuda ing yen to sujud sapa istri li zaujiha maring suaminya. Nggih. Sahabat Muad bin Jabal, seandainya aku memerintahkan untuk bersujud, maka tak perintah wong wadon istri itu untuk bersujud kepada suaminya. Seandainya, ya untungnya nggak diperintah Bu. Untung Kanjeng Nabi nggak merintah, gitu. Pomo seandainya Kanjeng Nabi merintah sujud, maka perempuan saya minta sujud kepada suaminya. Walladzi demi zat nafsi kang utawi roh jasad ingsun iku biati ana kekuasaane alladzi latu adia ora nekani sapa mar'atu wadon hak rabbiha ing pira-pira hake pangerane mar'ah hatta tu adia hingga yen to nekani sapa mar'ah hak zaujiha ing pira-pira hake garwane atau suaminya mar'ah. Gitu. Dan ketika dengan Nabi demi Allah Subhanahu wa taala seorang perempuan tidak akan pernah bisa menunaikan kewajibannya kepada Allah sebelum dia bisa menunaikan kewajibannya kepada suaminya. Oke. Makanya jenengan Bu ndak usah sok-sokan, sok ahli ibadah, sok pengajian, tapi dengan suami Masya Allah tidak ada patuhnya sama sekali. Ngaji tiap hari gitu, baca Quran tiap saat, tapi dengan suami waduh nggak ada perhatiannya sama sekali. Maka dawuh Kanjeng Nabi la tu adiyal mar'ah haqqa rabbiha hatta tu adiya haqqa zaujiha. Seorang perempuan nggak akan pernah bisa menunaikan kewajiban kepada Tuhannya selama dia nggak bisa menunaikan kewajibannya kepada suaminya. Kadang perempuan zaman akhir nih sok-sokan mentang-mentang ahli ibadah, suami dicueki, suami nggak diperhatikan, lebih mementingkan ibadahnya kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Wa hadza ta'ala mengkono-mengkono la tu'adiyal mar'ah, perempuan yang nggak bisa menjalankan ibadah kepada Allah selama dia nggak menjalankan kewajiban kepada suami. Iku ma sartane perkara tajlibu kang narik apa malit atno kang narik apa taat li zaujati maring garwani li zaujati maring perempuan min ziyadatil mahabbati saking tambahi mahabbah. Okay. Dan ini yang menunjukkan yang bisa menarik ketaatan kepada perempuan, ketaatan kepada laki-laki atau taatnya istri kepada suami, ya betul. Ini bisa tambahnya rasa cinta, senang. Dengan pengen disenangi garwane betul, pengen manuto, gitu. Tajlibu ta'atun li zaujah min ziyadatil mahabbah. Ketaatan gimana? Seorang suami, seorang istri kepada suami ini bisa menambah rasa cintanya suami kepada istri. Bojone sampan suami Anda semakin cinta kepada Anda, jenengan ya kudu manut. Warofi'ul mangzilati lan luhure kedudukan. Lan luhure kedudukan. Watahaqqu lan nyatakake apa taat lahuma maring zaujain jami'an kalis kabehane sa'adatan ing kebahagiaan wa tumakninatan lan ketenangan dalam rumah tangga, kebahagiaan dalam rumah tangga ini selalu ditopang dengan yang namanya ketaatan antara suami dan istri. Gimana? Istri nurut suami, suami nurut istri. Itu kan yang menjadikan rumah tangga bahagia, rumah tangga tenang, ayam tentrem. Kan niku napa?
Selain itu nggak ada, uang banyak, sementara suami nggak patuh pada istri, istri nggak manut dengan suami, padahal uangnya banyak, kaya. Apakah ada jaminan dia bahagia? Apakah jaminannya tenang hidupnya? Tidak akan tenang. Karena ketenangan dalam rumah tangga, kebahagiaan dalam rumah tangga itu karena ketaatan az-zaujain antara suami dan istri. Gitu. Ya sajane suami itu gampang aku. Suami itu akan luluh, manut, taat apabila punya istri yang taat pula. Gitu. Jadi kuncinya di situ. Ada ketaatan baina zaujaini antara dua belah pihak suami dan istri. Karena itu yang menjadi modal rumah tangga bahagia dan juga tenang. Oh ya, aku kalau nggak percaya dipraktek no, biar ini nggak sekadar teori dari Said Muhammad Alawi Al Maliki. Dikira teori buatan dipraktek no. Ya aku tak coba lah manut karo garwane. Saya mau nurut lah sama suami. Nanti suami juga nurut jenengan. Jenengan nggak usah minta, nanti dibelikan. Tapi kalau minta malah nggak dibelikan. Kalian jenengan nurut manut malah gitu kono. Kalau apa aku manut bojo ora tuku kono. Berarti rong de duit. Oh ya kun lan ono. Iku min asaria saking pira-pira dampak taat manut niku ayat tadi yang to anut sapa Allah di pira-pira anak di ummihim kelawan ibuke Allah. Kalau jenengan taat kepada suami, dampaknya anak-anak kita akan ikut, akan manut kepada kita. Gitu. Ya enggak, kalau jenengan taat kepada suami, anak-anak juga akan taat kepada Anda. Tapi kalau Anda enggak taat kepada suami, anak-anak diperintah taat kepada Anda, enggak mungkin mau. Gitu. Cong le aman gak manut karo ibu Allah ibu di karo bapak ora manut kok. Lho nggih mboten. Bayang sauna mongko padha mongko cukul apa sapa aulad. Bayang sauna mongko bakal tumbuh sapa aulad mutamarrinina. Nggih. Mutamarrinina kalih meneladani atau terlatih kalau taatil abawa ini atas taat kedua orang tua, dan anak-anak kita akan hidup dalam kondisi terbiasa taat kepada orang tua gitu. Ibu taat kali bapak taat kalau ibu kok anak-anak manut dewi gitu, manut dewi. Maka ini termasuk asar itu dampak ketaatan istri kepada suami, ketaatan suami pada istri ini akan berdampak pada anak-anaknya yang taat kepada kedua orang tuanya. Anak yang bantah itu coba didelok wong tuane piye. Qabirina halen trimo kabeh sapa aulad au jihadihi wa ing pengarahane nggih, ing pengarahane abawain, dan anak-anak pasti akan ikut arahan kedua orang tuanya. Bal inna zauja balik krana balik sak temene suami nafsu yo awak dhewe suami niku yuti manut apa suami imro atau ing istrinya suami tadi. Oke, terus terang suami itu secara pribadi Bu niku manut nengone bojone, manut kepada istrinya, nurut kepada istrinya. Wa yuhaqqiqu lan nyatakake apa suami lah maring istri rogobatiha ing boro-boro kesenengane istri. Dan suami kalau sudah nurut kepada istri Bu, apapun yang disuka istrinya pasti dituruti. Al masyru'nya tikang bungso den lakoni idza ra'aha ing dalem ari kalane weruh sapa suami ha ing istri niku tuti manut taat sapa istri hu ing suami gitu. Dadi nek bojone niku manut, istrinya nurut dengan suaminya, ya enggak, apapun yang menjadi kesenangan istrinya pasti akan dituruti sama suaminya. Enggak percaya silahkan dicoba. Tapi sampean bantah gak manut gitu, kesenangan jenengan gak bakal dituruti. Gak bakal dituruti. Jadi ini yang bisa menopang keluarga menjadi bahagia. Wadi utai kila mahabbah ila akhirih. Mahabbah iku minal fawaidil azimati saking pira-pira faedah kang agung wal mukasibi lan pira-pira penghasilan azaujiati kang bangsa jejodohan atau suami istri annafiati kang manfaat allati kang tusajiluha kang nyatet hu ing allati supal mar'atu wong wadon. Oke, jadi faedah-faedah yang bisa mendatangkan rasa mahabbah, rasa cinta antara suami istri ini
Ya enggak, ini merupakan sebuah keberhasilan dalam sebuah rumah tangga. Gitu, rumah tangga itu berhasil ketika ada rasa mahabbah antara suami dan istri. Percuma uang banyak nggak ada rasa mahabbah antara suami istri. Gimana? Dongge sitok ngalor sitok ngidul, sitok bantah sitok ngeyel, nggak jadi. Watarolan weruh sapa amar afi main dalam perkara ya napa badu kang ing dalam sause taat hayatan ing urip saidatan kang bahagia atau ibatan kang bagus qoliyatan kang sepi minan nakati saking payah wa ta'abilan tegese rekoso kangela. Oke, dan tentunya perempuan juga harus tahu bahwa kehidupan dalam rumah tangga ini endingnya harus bisa membuat kehidupan yang bahagia, yang bagus, yang terhindar dari segala bentuk kesusahan, kepayahan, gitu. Saman kepengen suwi rumah tangga, kepengin rekoso, kepengin kangelan, kepengin bahagia, mesti kepengin bahagia. Mama sartane perkara tastafiduhu kang amrih faidahu ing ma minas sawabi kang paring faidahu ing ma minas sawabi saking ganjaran. Selain itu juga dapat pahala. Mantul Bu. Wis rumah tanggane bahagia, rumah tanggane sakinah yo entuk ganjaran. Coba nek congkrah wis tukaran saben dina. Ganjaran gak oleh dosa sing malah entuk dan rumah tangga enggak akan bahagia. Ya maka stylenya jenengan pilih mawon, kita milih stylenya yang bagaimana. Kepengen rumah tangga kita ini bahagia, dapat pahala, atau kepengen rumah tangga kita ini capek, rekoso, kangelan, tapi untuk itu so. Ya mau kita bangun mulai dari sekarang. Kalau kepengen rumah tangganya bahagia, tentrem, ayem, untuk ganjaran, dapat pahala, monggo ketaatan suami istri harus berjalan, mahabbahnya harus terus ada. Kalau enggak, maka rumah tangga akan berakhir dengan payah, rekoso, kangelan, entuk dosa. Mergo tukaran saben dina. Wal fadli lan anugrah atau keutamaan minallah saing Gusti Allah taala kama kaya ke perkara sapa kang wis dingin apa manfil ahadisi kang sebut ing dalam pira-pira hadis wa katsiran ma ra'aina minal masyakil allati tahdusu bisababil inat wal maksiyat. Allah alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, demikianlah tadi pembelajaran kita kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah karya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki yang menerangkan terkait dengan masalah-masalah seputar rumah tangga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelumnya saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya selama bergabung di Iwamit On Air, ngaji bareng, belajar bareng, tentunya banyak kesalahan, kealfaan tutur kata, sikap saya yang kurang berkenan di hati panjenengan sedaya keluarga Iwamit On Air kalau nyuwun pangapunten ingkang sak kata-kata Ibu. Nggih. Nggih, sami-sami. Untuk pertemuan malam hari ini cukup sekian dulu. Jumpa lagi insyaallah dalam kesempatan. Selamat menjalankan ibadah puasa nggih. Semoga puasanya lancar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barokah doanipun apa? Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala li ashabi rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihatil mu'awwamati wa sabil matani an tafsah lana bi kulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana muamalataka li ahlil khair wa an tafawwana fi adyanina wa anfusina wa awradina wa ahradina wa dhurriyatina wa jamatina Iwamit On RPMI Formosa min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'sin wa dhari innaka waliyukun khairan mutafadilun bi kulli khair ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.